Jadi Tuhan tidak mengatakan aku akan menjadikan di muka bumi ini manusia, tapi khalifah. Ya, jadi manusia sebagai makhluk rasional itu hakikatnya mencari, hakikatnya bertanya, hakikatnya mendalami. Ya kan? Nah, mengapa hari ini banyak orang termakan hoax, misalnya, itu karena dia melupakan hakikat itu. Tidak ada makhluk melata di muka bumi, ya, berarti artinya makhluk yang berjalan di muka bumi, dakwah itu kan artinya merangkak ya, berjalan, kecuali Allah kasih rezeki. Namanya juga manusia, ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you. Kita harus bikin iklan Ramadan yang menyentuh. Halo Bu, aku kayaknya nggak bisa mudik tahun ini. Nanti uangnya aku transfer aja ya. Kita buka dulu yuk. Menangkan Ramadan dengan sentuhan penuh keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Mata Hati TV di ranah digital dimanapun Anda berada. Gimana puasanya? Semoga hari ini masih lancar ya. Senang sekali rasanya kajian Ramadan Mata Hati TV bisa kembali lagi hadir untuk menemani kamu dalam menunggu waktu berbuka puasa. Dan tentunya senang sekali saya Nita Marli akan menemani kamu selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kita akan berbincang-bincang tentang berbagai macam topik yang menarik. Nah, kali ini seperti biasa kita sudah mengundang seorang tamu istimewa. Kalau mungkin pemirsa Mata Hati TV ketika melihat beliau biasa mungkin mendengar obrolan beliau terkait isu-isu keamanan, pertahanan, hak asasi manusia. Tapi khusus di Mata Hati TV kita hadirkan beliau, kita undang beliau secara khusus untuk berbicara mengenai filsafat kehidupan, terutama dalam pandangan Islam seperti apa. Ini dia ada Bang Mufti Makarim Al-Akhlak. Hai Bang Mufti. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Bang Mufti? Alhamdulillah, sehat Mbak Konita. Puasa masih lancar ya? Insya Allah lancar. Dengan kesibukan yang ada. Iya, alhamdulillah. Ini luar biasa sekali pemirsa Mata Hati TV. Saya tahu Bang Mufti ini sangat sibuk sekali. Ya, tapi beliau rela untuk meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang. Dan topik kali ini mungkin sedikit agak berat, tapi menurut saya cukup menarik untuk diperbincangkan ya. Apalagi kita sebagai manusia, terkadang kita belum tentu paham sebenarnya apa sih hakikat kita sebagai manusia itu seperti apa. Apa tujuan kita diciptakan, tujuan hidup kita seperti apa, kemudian bagaimana caranya kita menjalani kehidupan ini. Nah sekarang mungkin langsung saja dengan pakarnya Bang Mufti. Mungkin pemirsa Mata Hati TV juga penasaran, iya juga ya, kita nih manusia. Tapi kita bingung sebenarnya apa hakikat manusia itu sendiri. Silakan Bang Mufti. Ya, baik. Terima kasih Mbak Konita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Hari ini saya menyiapkan dua hal nih. Apa tuh? Satu menyiapkan materi, yang kedua menyiapkan mental, ya. Karena sebenarnya topik ini bukanlah topik yang sehari-hari menjadi bagian dari lingkup kerja saya, tapi insya Allah ya, karena ini di bulan baik, di bulan puasa, kita semangatnya belajar ya. Jadi sama-sama belajar, sama-sama untuk mendalami satu topik yang kebetulan pernah saya dalami ya dari sisi pendidikan. Kita akan bicara soal bagaimana filsafat Islam ya, atau bagaimana Islam dilihat dari sudut pandang kajian filsafat Islam melihat berbagai tema. Ya. Dan hari ini tema yang diberikan itu adalah tema yang berkaitan dengan hakikat manusia. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal manusia, ya, pada dasarnya manusia itu makhluk yang boleh dibilang rasional. Ya, jadi dulu itu ada satu filosof namanya
Aristoteles yang dia bilang bahwa manusia itu disebut sebagai makhluk rasional, ya. Atau dalam bahasa Arabnya biasa diistilahkan sebagai hayawanun natik, ya. Animal rationally. Gitu. Nah, kenapa dia disebut sebagai hayawanun natik? Karena pada diri manusia itu ada sosok yang sama dengan apa yang ada pada diri hewan. Ya. Jadi ada kehendak untuk tumbuh, ada reproduksi, ada kebutuhan terhadap makan dan minum dan lain sebagainya lah. Ya, termasuk juga untuk survive dalam banyak hal manusia sama dengan hewan ya, menjaga diri, melindungi diri dengan apa yang dia miliki. Kalau hewan oleh Tuhan dibekali dengan misalnya kemampuan untuk bertahan melalui apa yang ada pada tubuhnya ya, apakah itu tanduk, apakah itu kulit dan segala macam. Nah, manusia ini nggak punya itu. Oleh karena itu manusia menggunakan akalnya, ya kan. Nah, makanya disebut sebagai makhluk rasional. Nah, apa yang dicari oleh manusia ya, sepanjang sejarahnya itu cuma 3. Ya kan? Manusia itu mencari sesuatu tentang dirinya sendiri. Ya kan? Ini kayak orang pingsan, ya kan? Lalu terus kemudian dia terbangun dan amnesia. Jadi yang pertama dia siapa saya? Ya kan? Di mana saya? Mengapa saya ada di sini? Nah, kira-kira begitu kan. Nah, itu satu tema. Yang kedua, manusia juga mencoba memahami alamnya kan. Setelah dia tanya siapa saya, dia akan bertanya di mana saya. Dia mencoba memahami alamnya, ya kan. Gitu. Jadi mengapa ada petir, mengapa ada hujan, mengapa ada banjir, mengapa ada terang, mengapa ada gelap, kira-kira begitu. Nah, dari semua ini lalu kemudian manusia berefleksi tentang apakah ini terjadi dengan sendirinya, apakah ini ada yang menciptakan dan seterusnya. Ya. Nah, itulah yang disebut sebagai hakikat. Ya, jadi manusia sebagai makhluk rasional itu hakikatnya mencari, hakikatnya bertanya, hakikatnya mendalami. Ya kan? Nah, mengapa hari ini banyak orang termakan hoax, misalnya, itu karena dia melupakan hakikat itu. Gitu. Jadi dia cenderung lebih suka menerima, ya kan, dapat share. Kira-kira begitu. Jadi dia kehilangan bobot animal rationalnya. Ya itu. Nah, kalau kita bicara Islam, ya ada banyak ayat, ada banyak ajaran, ada banyak bimbingan yang kita dapatkan, baik itu melalui teks di dalam Al-Quran maupun melalui ajaran dari Nabi ya, dari Nabi Muhammad dan bahkan juga dari para ulama yang mengajak kita untuk mengingat kembali apa sih hakikatnya, ya kan? Apakah fitrahnya, apakah nature-nya kita semua, ya kan? Dan tentu saja nanti kalau kita dalami dari sudut pandang filsafat, ada metodologi yang berbeda ya. Itu dalam kita memahami hakikat manusia yang mungkin selama ini kita kenal sudut pandang dari para teolog ya, ahli kalam, atau sudut pandang dari ulama yang berbasis pada tasawuf, pada fikih. Nah, ini kita melihat dari sudut pandang para filosof muslim. Nah, kira-kira itu sebagai pembukanya lah. Artinya bisa dikatakan secara fitrah hakikat manusia itu terus mencari jati dirinya, atau bagaimana, Bang Mufti? Ya, kalau kita bicara ya sejarah ya sebenarnya. Dulu mengapa ada kisah tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan? Kan itu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sudah menyelesaikan satu fase. Ya kan, yang disebut sebagai kesadaran eksistensial. Ya kan, dia sadar bahwa dia itu makhluk, dia itu ciptaan. Ya kan, makanya kemudian dia mencari siapa yang menciptakan saya. Ya kan, siapa yang membuat orang tua saya ada, lingkungan saya ada, semua alam semesta ini ada. Ya kan, makanya kemudian dia lihat matahari terbit, dia bilang, oh ini Tuhan saya. Lalu terus kemudian ternyata terbenam dan gelap. Ya kan, oh Tuhan tidak boleh tidak ada. Ya kan? Kenapa? Karena saya ada, sedetik yang menciptakan saya tidak ada, maka sedetik itu pula saya tidak ada. Itu kesadaran eksistensial. Ya kan? Nah, tapi kemudian terbit bulan. Oh, ini Tuhan. Ya. Oh, ternyata tidak. Jadi akhirnya kemudian Ibrahim menyimpulkan, ya Nabi Ibrahim, bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak bisa dijelaskan dengan apa yang dia lihat. Ya kan? Jadi yang dia lihat itu ada yang hilang, ada yang muncul, ada yang besar, ada yang kecil dan segala macam. Jadi
dia melampaui itu semua, ya kan. Nah, makanya kenapa kemudian Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya tauhid, ya kan. Kenapa? Karena akhirnya dia menyimpulkan bahwa sesuatu yang ilahiyah itu harus adalah sesuatu yang wujud eksistensialnya melebihi segalanya, ya kan gitu. Dia tidak dia tidak sama dengan objek yang dia ciptakan. Nah, di dalam masyarakat modern ya, masyarakat yang hari ini kita lihat sehari-hari, pembicaraan yang sifatnya mendalam semacam ini, penelusuran yang mendalam semacam ini, itu cenderung tidak mengemuka ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di Barat, di negara-negara dengan tradisi berpikir rasional tapi sekuler misalnya, ya. Cara berpikir yang metafisik, cara berpikir yang mencoba mendalami sesuatu secara spiritual, itu kan sudah lama ditinggalkan. Ya, ketika David Hume bilang bahwa segala hal yang berbau metafisika itu absurd, ya kan? Sehingga kemudian ilmu pengetahuan itu dilepaskan betul-betul dari narasi-narasi yang dianggap metafisik. Ya kan itu. Makanya kalau kita lihat tahapan manusia berpikir, ya kan, itu kan boleh dibilang kalau kita lihat sejarahnya kan tahapannya mistis. Ya, jadi manusia itu mencoba menafsirkan alam semesta dengan tafsir yang mitologis. Ya, dewa-dewa, penciptaan yang terjadi akibat kejadian alam dan seterusnya ya. Itu. Nah, tapi kemudian itu ternyata tidak cukup, ya kan. Muncullah para filosof, ya kan, yang kemudian mencoba menafsirkan, oh jangan-jangan kita asal mulanya adalah air, jangan kita asal mulanya adalah 4 unsur, ya kan, air, tanah, api, udara dan segala macam. Nah, lalu kemudian formula itu dirumuskan oleh para filosof besar pada zamannya ya. Waktu itu ada Plato, ada Aristoteles dengan konsep tentang ada atau wujud, ya kan. Jadi wujud itu atau ada itu atau eksisten itu adalah sumber dari segala ada. Jadi dia harus sesuatu yang eksistensial besar. Nah, sesudah era itu, ya kan, ada filosof yang bernama Plotinus. Ya, dia mencoba menjelaskan bahwa wujud tertinggi itu adalah sesuatu yang memang transenden, ilahiyah. Jadi bukan cuma sekedar relasi sebab akibat, tapi dia memang punya kekuasaan atas segala-galanya. Ya kan? Nah, harus dilihat bahwa pada masa itu juga kan sudah berkembang agama ya. Ada agama Yahudi, ada agama Kristen, ya kan. Kemudian disitulah orang mengenal apa yang disebut dengan Tuhan. Ya, sehingga muncullah konsep atau teori yang disebut dengan emanasi. Ya, jadi Plotinus itu bilang bahwa hanya ada yang besar yang bisa menciptakan ada yang lainnya. Jadi kita ini bukan creatio et nihilo ya, diciptakan dari nol, tapi kita diciptakan dari yang ada, Tuhan lalu diciptakan dari semua. Nah, lalu terus kemudian oleh agama itu diadopsi menjadi konsep Tuhan. Ya kan, makanya kalau kita bicara teks di dalam Al-Qur'an itu kan teks-teks yang menciptakan bagaimana Tuhan menciptakan. Ya kan? Artinya apa? Tadi yang ada yang bisa punya kekuasaan dan menghasilkan sesuatu. Kira-kira begitu. Nah, cuman tadi saya bilang bahwa dalam dunia modern pembicaraannya eksistensial semacam ini itu ditinggalkan, bahkan kemudian dijauhi karena manusia mencoba melihat alam semesta ini hanya sebagai mekanika ya, sebagai sebuah gerak yang yang terjadi dengan sendirinya kan gitu, dengan teori lubang hitam dan segala macamnya. Kira-kira begitu. Kemudian saya jadi penasaran Bang Mufti, bagaimana terkait manusia ini sains dan filsafat modern melihat sesuatu yang dinamakan manusia ini? Jadi kalau kita bicara sains dan filsafat modern, yang kita lihat hari ini itu kan kecenderungannya tadi dia menyamakan manusia hanya sebagai makhluk hidup, kira-kira gitu. Jadi manusia ini dilepaskan dari unsur transendensinya, gitu. Jadi hanya dilihat aspek mekaniknya, ya kan, fisisnya, kemampuan panca inderanya, kemampuan otaknya, gitu. Jadi narasinya lebih ke neuresis, ya, lebih ke fungsi-fungsi, ya kan. Tapi di luar itu pembicaraan tentang intuisi, pembicaraan tentang
kolbu gitu ya. Intuisi itu kan lebih ke kolbu, itu relatif tidak muncul, ya kan. Padahal kalau kita tarik lagi nih, ya kan, pada teks keagamaan. Nah, ini menariknya ya. Tadi saya masih baru cerita soal bagaimana di era para filosof praagama ya. Nah, menariknya pada saat masuk ke periode filsafat Islam, para filosof yang juga lahir di dunia Islam dan memahami teks-teks Islam, itu mencoba mencari keterkaitan dan membangun interpretasi yang saling menguatkan. Gitu. Seperti apa itu? Ya, jadi misalnya kayak begini, di dalam Al-Quran kan dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 286 ya. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya kan? Ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Kan itu. Jadi Tuhan tidak mengatakan aku akan menjadikan di muka bumi ini manusia, tapi khalifah. Ya, nah, khalifah itu oleh para mufassir diartikan menjadi 3 makna ya. Bahwa khalifah itu makna letterleknya atau makna maksudnya di sini adalah penguasa. Ya kan itu. Jadi yang mau diciptakan itu adalah penguasa. Ya kan. Atau ada yang memaknai makna lainnya adalah sebagai pengganti. Ya gitu. Kenapa? Karena dalam tradisi filsafat itu dipahami bahwa Tuhan itu tidak mengurusi yang partikular. Yang partikular ya, kira-kira gitu. Tuhan itu mengurusi yang universal. Oleh karena itu, urusan-urusan yang partikular itu diserahkan kepada manusia. Ya kan, membangun peradaban, menjaga alam semesta, mengelindungi dari kerusakan, memanfaatkan dan segala macam, termasuk membangun masyarakat. Kan itu. Nah, lalu kemudian makna lainnya adalah makna manusia ya, itu bahwa yang mau diciptakan adalah manusia. Ya kan. Nah, pada waktu itu kan terjadi dialog ya dengan malaikat ketika malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan di muka bumi ini ya kan orang-orang atau makhluk atau siapapun yang akan membuat kerusakan, sementara kami para malaikat itu bertasbih kepadamu. Nah itu dia mungkin yang jadi pertanyaan ya Bang Mufti ya, kenapa nih Allah menciptakan manusia yang nantinya akan bisa jadi merusak bumi seperti itu? Bagaimana mungkin? Nah itulah yang kemudian menjadi menarik gitu kan. Kenapa? Kenapa manusia itu punya labeling ya kan bahwa dia itu yasfikud dima ya, kemudian yufsid ya, membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Tadi karena pada diri manusia ya, kalau kita bicara dari pendekatan filsafat atau filsafatnya Ibnu Sina, ya kan, itu ada yang disebut sebagai jiwa nabatiyah, ya kan, jiwa tumbuhan. Jadi dia dari kecil, bayi, besar, itu kan dia bertumbuh. Nah, ya kan, tapi juga ada jiwa hayawaniyah, ya kan gitu. Ya, hayawaniyah itu ya seperti hewan, ya kan, bertarung, berkelahi, berebut dan segala macam, gitulah. Nah inilah yang kemudian menjadi interpretasi ya, mengapa kemudian kok disebut labelnya adalah yang suka menumpahkan darah. Tapi kemudian oleh Allah dijawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Kenapa? Karena Allah bilang bahwa memang faktanya itu kemudian manusia kan diuji dengan hal-hal yang bisa membuat dia lupa pada misi khalifah ini. Gitu kan. Makanya kenapa kemudian tidak semua orang menjadi khalifah. Tidak semua orang bisa kembali kepada Tuhan sebagaimana ketika dia diciptakan di awal. Ya kan? Karena tadi ketika dia sudah di dunia dia diuji, ya kan? Dan kita juga lihat bahwa di dalam Al-Qur'an Allah itu menyapa atau menyebut manusia juga dengan berbagai sebutan. Ya kan? Misalnya Allah menyebut insan. Ya, innal insana lafi khusrin. Ya, sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Ya kan? Artinya apa? Menggunakan istilah bukan lagi khalifah tapi manusia. Manusia itu kan ya memang dia levelnya umum, ya kan gitu. Jadi dia punya potensi untuk melakukan segala hal termasuk melakukan yang rugi, ya kan? Itu illal ladzina amanu wa amilus solihat, kata Allah kan gitu. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh.
Ya kan, nah, amilus solihat itu ya bukan cuman sekedar ibadah, tetapi juga menjaga tata kelola alam, membangun hubungan yang baik dan segala macam. Ya kan? Quran juga menyapa nas, an-nas, ya ayuhan nas misalnya kan gitu. Untuk membuat apa namanya? Komunikasi ya dengan manusia yang sifatnya general. Jadi siapapun disapa dengan an-nas. Kan gitu. Tapi juga membuat klasifikasi lah, ya ayyuhallazina amanu. Ya kan? Wahai orang-orang yang beriman. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa memang sejak awal di dalam agama atau di dalam apa namanya kitab suci itu sudah ada kategori-kategori, ya kan. Jadi sebagai penjabaran bahwa yang dimaksud dengan khalifah itu di atasnya yang allazina amanu kan, tetapi dia juga misalnya menjaga alam dengan baik dan segala macam. Makanya ketika apa namanya Nabi Adam ya, karena kesalahan yang dibuat pada waktu di sorga lalu kemudian diturunkan oleh Allah ke dunia, beliau berdoa ya, Rabbana zolamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya kan itu. Ya Allah, ya Tuhanku, ya kan kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan menyayangi, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya kan? Itu artinya Nabi Adam menyadari bahwa kesalahan itu membuat gradasi khalifah itu jadi turun. Ya kan? Padahal harusnya dipertahankan supaya dari awal kelahiran sampai nanti kembali tetap gradasinya ada di level khalifah itu. Artinya ketika Allah menciptakan manusia, dia memang kedudukannya sebagai khalifah, tapi tidak semua manusia yang berada di muka bumi ini menjadi khalifah. Iya, jadi Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk menjadi khalifah, tapi dalam perjalanannya ya kan karena kelalaiannya, karena keasikannya, karena keterjebakannya dengan kenikmatan yang ada di dunia ini, dia lupa ada misi profetik itu. Ya kan ada misi suci itu kira-kira dari Tuhan. Bagaimana dengan ayat kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi? Setiap dari kalian itu adalah seorang pemimpin gitu dan harus bertanggung jawab atas apa yang telah kau lakukan gitu. Ya, narasi itu sebenarnya berkorelasi ya dengan narasi khalifah tadi ya. Jadi ra'in itu kan dimaknai pemimpin, padahal sebenarnya makna aslinya kan adalah penggembala ya. Gitu. Jadi pada dasarnya Anda sekalian ini menggembala dan bertanggung jawab terhadap gembalaannya. Ya, dalam konteks yang spesifik itu berkaitan dengan tanggung jawab, ya kan gitu. Jadi kalau Anda punya tanggung jawab, Anda harus laksanakan karena nanti Anda akan ditanya, ya kan, punya anak, punya istri, Anda akan ditanya tanggung jawabnya seperti apa yang Anda laksanakan. Termasuk juga di masyarakat kan kira-kira begitu. Tapi dalam konteks khalifah itu sebenarnya lebih dari sekedar memimpin ya, itu karena itu kan dia bisa bersifat sektoral ya. Kalau dia memimpin RT, kecamatan, tapi kalau khalifah itu kan dia holistik ya, gitu. Jadi misinya itu tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Jadi dia selama dia manusia ya dia punya tanggung jawab itu. Nah kira-kira begitu. Kemudian mungkin titik selanjutnya nih Bang Mufti. Kalau tadi saya bertanya bagaimana sains memandang itu, mungkin saya sekarang ingin beralih bagaimana dari sisi Al-Quran atau dari sisi Islam melihat hakikat manusia itu seperti apa? Oke, jadi saya tadi sudah sampaikan ya bahwa Al-Quran sendiri menyapa manusia dengan berbagai sebutan ya. Jadi pada ayat penciptaan misalnya Allah menyatakan bahwa yang ingin diciptakan itu khalifah, walaupun sosoknya manusia, tapi sebenarnya misinya adalah khalifah. Jadi manusia dengan misi profetik ya, misi untuk menyebarkan kebaikan. Lalu kemudian juga Allah menciptakan manusia atau menyapa manusia dengan terminologi yang lain, insan, nas, bahkan dalam apa namanya terminologi yang lebih rendah lagi ya kan, itu disamaratakan dengan makhluk yang ada di alam semesta ya. Jadi misalnya wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha ya. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ya, berarti artinya makhluk yang berjalan di muka bumi, dabbah itu kan artinya merangkak ya, berjalan, kecuali Allah kasih rezeki. Jadi semua yang berjalan, mau itu berjalannya
seperti ikan, ular dan pakai kaki, semuanya dikasih rezeki, termasuk manusia, ya kan? Itu. Nah, tapi ya kan sekali lagi, ya kan, Quran selalu mengingatkan gitu bahwa manusia itu misinya adalah kembali kepada Tuhan. Makanya ayat-ayat tentang iman itu kan banyak sekali, kan gitu. Untuk mengingatkan bahwa kan ini bukan cek kosong. Anda bukan jalan-jalan, ya kan? Anda punya tugas datang ke sini. Hanya persinggahan lah ya untuk kita mencari bekal untuk balik kepada Tuhan. Betul. Nah, itu makanya tadi kalau kita balik lagi ke ayat yang tadi saya kutip misalnya kan, wal asr, demi masa, ya kan, innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihat, ya kan. Tambahannya lagi watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Ya kan gitu. Jadi manusia itu tanda bahwa dia sudah melaksanakan hakikat kemanusiaannya itu, dia berani tawasau bil haq. Bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Ya kan, bisa menunjukkan bahwa yang hak itu hak, yang batil itu batil. Itu namanya tawasau bil haq. Ya kan. Nah, tawasau bis sabar itu menerima apapun yang kemudian diberikan, asalkan itu memang sesuai dengan proporsinya. Ya, makanya ini menarik ya. Ada satu filosof dan teolog, ya, seorang filosof dan teolog Kristen yang dia membuat doa kira-kira begini, gitu. Tuhan, ya kan, berikan aku kekuatan untuk menerima apa yang tidak bisa aku ubah, dan berikan aku kekuatan untuk mengubah apa yang harus aku ubah. Dan berikan aku kemampuan untuk bisa membedakan keduanya. Menurut saya ini luar biasa. Jadi bukan memaksa Tuhan untuk, ya Allah saya maunya A, B, C gitu ya. Tapi justru kita minta dikuatkan untuk atas takdir yang memang diberikan. Iya, jadi pertama kan, kalau nggak bisa dirubah, jangan dirubah. Kan kira-kira begitu. Ya, kan? Itu sudah ketentuan, ya kan. Ya mungkin kalau sekarang ada yang bilang, itu termasuk operasi plastik nggak, Pak? Saya nggak berani jawab. Ya kan? Gitu. Tapi intinya di situ, ya kan, dengan segala yang sudah diberikan. Tapi kita minta kekuatan untuk, kalau memang bisa diubah, kita ubah. Ya kan? Karena pada dasarnya kan manusia itu dibekali oleh potensi. Nah, dari potensi ini yang kemudian berubah menjadi aktual. Ya kan, potensi untuk pintar, potensi untuk kuat, potensi untuk memimpin, potensi untuk menciptakan dan seterusnya. Ya kan? Nah, itu yang tadi dimanifestasikan ya dalam doa. Saya ingin punya kemampuan untuk mengubah apa yang bisa saya ubah, ya kan gitu. Nah, lalu terus kemudian yang penting juga adalah kemampuan untuk bisa membedakan, ya kan. Jangan yang bisa kita ubah kita tidak ubah, yang tidak bisa kita ubah kita pengen ubah. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu yang saya kira hakikatnya sudah banyak dijelaskan di dalam teks-teks di dalam Al-Quran, gitu kan. Jadi misalnya di Quran itu di surat Al-Imran dinyatakan al-haqqu mir rabbika falatakunanna minal mumtarin. Yang disebut hak, ya, yang disebut sebagai hakikat, sebagai kebenaran itu sudah jelas dari Tuhannya, ya kan. Jadi jangan diubah-ubah yang hak, tapi yang hak yang bisa diperjuangkan, yang diperbaiki, yaitu harus diperbaiki, ya kan. Itu makanya di dalam ayat yang lain misalnya Tuhan juga menyatakan bahwa Tuhan tidak akan merubah suatu kaum, ya kan, atas apa yang mereka hadapi, atas masalah yang mereka tengah harus selesaikan, kecuali mereka berjuang untuk merubah, berjuang untuk memperbaikinya. Kira-kira begitu. Oke. Bang Mufti tadi sempat mengatakan kalau manusia itu jadi ada sisi nabatiahnya, ada sisi hewaniahnya. Berarti kalau melihat di zaman sekarang ini kan ya banyak sekali lah manusia-manusia dengan perbuatan-perbuatannya yang kadang nggak masuk di akal, ya membunuh, pelecehan atau segala macam gitu. Berarti artinya ketika dia melakukan itu muncullah sisi-sisi hewaniahnya ya. Artinya kan dia sudah tidak berakal seperti itu. Bagaimana, Bang Mufti? Iya, ini kan kategorisasi dari sudut pandang teori psikologi yang dibangun oleh filosof Muslim ya. Dalam hal ini misalnya teorinya Ibnu Sina yang juga kemudian diafirmasi oleh Imam Al-Ghazali misalnya ya, untuk yang bagian ini. Ada satu lagi sebenarnya fase yang disebut sebagai atau jiwa yang disebut sebagai jiwa insaniyah ya, an-nafsu al-insaniyah. Nah, ini yang harusnya dia muncul secara bersamaan pada diri manusia, kan gitu. Kenapa? Karena sebenarnya
tadi dengan doktrin atau dengan teori bahwa Tuhan yang menciptakan manusia itu dengan kehendak untuk menjadikannya khalifah, ya kan? Itu membantah teori-teori yang menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu serigala. Pada dasarnya manusia itu buruk, ya kan? Kita tahu misalnya di Eropa ada satu filosof Thomas Hobbes misalnya menyatakan bahwa manusia itu adalah serigala bagi sesamanya. Ya, homo homini lupus, dia bilang begitu kan di dalam bukunya Leviathan. Nah, itu secara teologi nggak bisa diterima. Nah, mengapa itu kemudian dijadikan tesis? Karena realitas yang dilihat adalah realitas yang semacam itu. Lalu kemudian disimpulkan. Padahal sebenarnya realitas yang berkelahi, realitas yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk itu adalah realitas yang kontradiktif, realitas yang non fitrah, kan begitu. Karena tadi fitrahnya kan kita sudah sampaikan bahwa fitrahnya itu kan ilahiyah, fitrahnya itu suci, tapi dia justru melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak suci, kan gitu itu. Jadi itu sebenarnya bertentangan. Nah, makanya kalau saya kembali pada sudut pandang filsafat Islam, maka sebenarnya kita sudah masuk pada pada pemahaman yang keliru kalau kita menganggap bahwa fakta manusia yang begitu sebagai hakikatnya manusia, padahal sebenarnya sebaliknya selain itu. Oke. Mungkin boleh diceritakan sedikit dong Mbak Mufti, gimana sih pandangan filosof Muslim terkait manusia ini? Mungkin dari pandangannya Ibnu Sina atau Al-Ghazali. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya dari sisi penciptaan ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa beberapa filosof itu masih menggunakan pendekatan emanasi ya. Jadi filosof awal yang terkenal mendalami emanasi itu adalah Al-Farabi misalnya ya. Gitu. Nah lalu tapi Al-Farabi ini emanasinya memang sangat mirip dengan Plotinus ya. Makanya dia disebut sebagai Neoplatonis ya. Jadi karena pendekatannya mirip bahwa manifestasi Tuhan itu muncul dalam bentuk akal-akal yang pada akhirnya itu sampai pada tingkat yang gradasi terendahnya itu adalah manusia ya kan kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian itu dicoba diringkas oleh Ibnu Sina dengan emanasi wujud ya. Jadi ada yang disebut sebagai wajibul wujud, ya kan. Jadi wajibul wujud ini eksistensi yang harus ada, supaya dia bisa melahirkan eksistensi yang lain, yang disebut oleh Ibnu Sina sebagai mumkinul wujud. Jadi eksistensi yang mungkin, kan kira-kira begitu. Nah, kalau wajibul wujud tidak ada, maka mumkinul wujud pasti tidak akan ada. Tapi kalau wajibul wujud ada, maka mumkinul wujud pasti akan ada. Dan itulah yang hari ini termanifestasi di dalam eksistensi manusia. Nah, Imam Al-Ghazali menerima ini, tetapi kemudian dia mengkritik dengan menyatakan bahwa bahkan pada aspek yang partikular pun, yang detail-detail itu Tuhan berperan. Nah, sementara dalam teori emanasi ini, mereka hanya bicara pada aspek yang universal. Ya kan? Sehingga kemudian Imam Al-Ghazali merefer pada teori-teori dari para ahli kalam ya, yang walaupun itu sebenarnya juga tidak tepat benchmarknya, tapi itulah tradisi intelektual filsafat kita bahwa ada satu ulama yang kebetulan juga mengkaji filsafat, tapi kemudian memberikan interpretasi dari sudut pandang teologi atau ilmu kalam. Nah, berikutnya ada Suhrawardi ya, satu filosof yang lahir di tanah Syria kalau tidak salah sekarang ini ya, yang menyebutkan fase sesudah itu ya. Dia bilang bahwa manusia itu adalah iluminasi, adalah pancaran, gitu kan. Jadi hanya cahaya yang bisa memancarkan cahaya, kan kira-kira begitu. Mengapa kita bisa melihat? Karena ada cahaya, kan kira-kira begitu. Nah, ini yang disebut sebagai isrokiyah ya. Jadi melihat bahwa kita ini isrokiyah, kita ini adalah pancaran dari yang memberikan pancaran. Ya kan? Nah, sementara filosof lain ya yang lebih kontemporer, Mula Sadra itu menyebut bahwa manusia ini sebagai sebuah manifestasi perjalanan. Ya kan? Makanya dia kemudian menulis kitab judulnya Al-Asfar Al-Arba'ah fil Hikmah Muta'aliyah ya kan, karena pada akhirnya itu orang mencapai
filsafat tertinggi, hikmah muta'aliyah, ya kan. Gitu. Jadi gradasinya itu ya mulai dari manusia mengenali dirinya sendiri, manusia mengenali eksistensi dia dengan Tuhan, manusia bersatu di dalam Tuhan, lalu kemudian seterusnya sampai ke level hikmah muta'aliyah. Tapi Konita, yang paling menarik adalah para filosof Muslim itu sebenarnya mereka terpukau dengan Al-Quran. Ya kan, khususnya di dalam ayat 35 di surat An-Nur. Ya. Jadi kalau boleh saya bacakan, di dalam ayat 35 surat An-Nur dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun zurriyyu yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la sarkiyah wala warbiyah. Yakadu zaituha yudi'u walau lam yamsashu narun. Nurun 'alan nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahul amsala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Ini ayat yang luar biasa karena mereka rata-rata menulis ya, interpretasi ayat ini dalam karya-karya mereka. Ya, kalau kita terjemahkan, Allah itu adalah cahaya yang menyinari langit dan bumi. Nah, itu sudah menjawab sebenarnya. Ya, menjawab jadi semuanya. cahaya langit dan bumi itu disinari. Jadi tidak akan ada langit dan bumi kalau tidak ada Allah. Nah, kira-kira kan begitu. Makanya disebut Allah itu cahaya yang menyinari langit dan bumi. Ya kan. Nah, perumpamaan dari cahayanya itu seperti miskat fiha misbah, seperti celah yang ada misbahnya. Nah, celah yang ada misbahnya itu atau yang ada lampunya itu, ya kan, itu ceruk yang ditutupi oleh kaca, ya kan. Jadi al-misbahu fi zujajah, celah itu di dalam kaca. Nah, yang menariknya lagi, ya kan, apinya itu, ya kan, ya, cahayanya itu dimunculkan dari sajaroh mubarakah zaituna, dari minyak zaitun yang tidak ada dimanapun. Ya, jadi ini ilustrasi yang menggambarkan bahwa ya Tuhan itu kekuasaannya, kemampuannya itu tidak bisa diidentikan dengan apapun. Jadi dia memang dirinya yang berkuasa, ya kan. Makanya ketika dia menyinari, ya kan, dan sinar itu pada waktu itu kan dibayangkan sinar itu kan atau api itu kan muncul dari lampu yang berminyak. Nah, minyaknya itu pun juga tidak dari mana-mana. Gitu. Nah, itu ilustrasi sastrawinya kan. Gitu. Lalu kemudian disebutkan juga yakadu zaituha yudi'u walau lam yamsashu narun. Ya kan. Jadi antara minyak dengan apinya itu sama sekali seperti tidak berhubungan. Nah, itu kan. Jadi api itu bisa nyala walaupun dia lam yamsashu narun, belum ketemu dengan apinya. Ya kan. Nah, makanya kemudian ditutup dengan apa namanya? Pernyataan bahwa nurun ala nurin. Jadi Allah itu cahaya di atas cahaya. Jadi tidak ada yang melebihi itu. Nah, ini yang saya kira refleksi filosofisnya dahsyat. Ya kan? Tapi jangan lupa lalu kemudian Allah mengatakan yahdillahu linurihi may yasha. Ya kan? Hidayah, ya, ini beda lagi topiknya kan. Di antara semua yang mendapatkan cahaya ini hanya orang tertentu yang dapat hidayah. Ya kan, yahdillahu linurihi may yasha, ya kan. Dan ini ya wa yadribullahul amsala linnas, Allah jadikan perumpamaan bagi manusia, ya kan. Wallahu bikulli syai'in alim. Ini luar biasa. Ya, jadi kalau ada orang bilang, wah para filosof ini apa namanya sekuler, para filosof ini cara berpikirnya bertentangan dengan agama. Tidak, mereka terpukau justru dari ayat-ayat ini. Pada akhirnya kembali ke Al-Quran dan kembali kepada Allah. Betul. Mereka menemukan sesuatu yang luar biasa dari cerita-cerita tersebut. Luar biasa sekali Bang Mufti, ini menarik sekali perbincangan kita, tapi sayang waktunya sangat terbatas. Tapi sebelum menutup perbincangan kita kali ini, mungkin bisa diberikan ke pemirsa Mata Hati TV closing statement terkait topik kita hari ini. Mungkin ini bisa menjadi pengingat atau penyemangat kita mungkin masih di awal-awal Ramadan untuk kita merefleksikan diri, beribadah kepada Allah seperti apa terkait topik ini. Ya, saya hanya ingin mengutip dua hal ya. Pertama itu pernyataan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam kitab Al-Luma. Ya. Beliau menyatakan, kan kalau kitab Al-Luma itu bentuknya kayak tanya jawab. Jadi masalah lalu kemudian jawaban. Ya, lalu kemudian ada pertanyaan tentang
apakah betul penciptaan ini terjadi, ya kan kira-kira begitu. Lalu kemudian oleh Imam Asy'ari disebutkan bahwa manusia ini kan puncak kesempurnaan, ya kan, dibandingkan dengan hewan, dibandingkan dengan tumbuhan. Hewan bisa tumbuh tapi nggak bisa bergerak. Ya. Tumbuhan bisa tumbuh tapi tidak bisa bergerak, ya kan. Hewan bisa bergerak tapi tidak bisa berpikir. Nah, manusia bisa semuanya, kan gitu. Nah, artinya dia tidak dengan sendirinya. Kalau dia aja sempurna, berarti yang menciptakan dia pasti jauh lebih sempurna, lebih dahsyat, ya. Nah, makanya dia mengilustrasikan, ya kan, kapas tidak akan bisa menjadi kain tanpa seorang pemintal. Nah, seperti itulah kira-kira kita membayangkan eksistensi manusia. Jadi kalau kembali bicara fitrah, ya kan, jangan lupa bahwa fitrah kita itu transendensi. Fitrah kita itu menjadi bagian dari Tuhan, dan ketika kita mencoba melepaskan dari Tuhan, ya kan, maka kita sulit atau tidak bisa kembali kepadanya sesuai dengan fitrah yang diinginkan, ya kan. Makanya walaupun secara fisik terjadi pengingkaran, walaupun secara fisik manusia mencoba menolak hubungan eksistensial ini, Quran mengatakan bahwa walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'aw wa karhan wa zilaluhum bil guduwi wal asyol. Ya, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 15, ya, kepada Allah bersujud, ya, manusia yang ada di langit dan di bumi. Semua yang ada di langit dan di bumi itu bersujud, ya kan, tau'aw wa karhan. Baik dia sujud karena dia taat ataupun dia terpaksa. Kenapa? Karena nggak bisa. Seingkar-ingkarnya itu, ya kan, pasti ada di dalam dirinya itu kesadaran bahwa saya pada level tertentu, ya kan, nggak bisa mengingkari. Makanya ada cerita kan, orang bilang, oh saya nggak percaya Tuhan, ya kan. Begitu dibawa ke tengah laut, ya kan, cemplungin ke laut, dia tenggelam-tenggelam, akhirnya dia bilang juga Tuhan, Tuhan, gitu kan. Karena sudah sampai di situ dia sudah tahu awakarhan tadi, ya kan, gitu. Wazilaluhum, bahkan bayangannya, ya kan, juga tunduk pada Tuhan. Eksistensinya jadi tunduk, apalagi bayangan, ya kan. Bil guduwi wal asol, baik itu di pagi dan sore hari. Ya, mudah-mudahan dari sini kita bisa belajar, ya kan, bahwa fitrah kita itu adalah ilahiyah, dan kita harus selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mufti, terima kasih banyak atas waktunya. Nah, pemirsa Mata Hati TV, ini semoga perbincangan kali ini sangat menarik dan luar biasa sekali. Semoga bisa bermanfaat untuk pemirsa Mata Hati TV yang saat ini sedang menyaksikan. Dan jangan lupa, saya nggak akan lupa mengingatkan, subscribe YouTube Mata Hati TV supaya kamu tidak ketinggalan nih. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan episode-episode terbaru khususnya di bulan Ramadan ini untuk menemani kamu berbuka puasa nanti. Kalau gitu, saya Nita Marli dan juga Bang Mufti Makarim, narasumber kita hari ini, dan juga tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya juga manusia, ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you.